Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Auto Driver. Di sebelah saya sudah ada Honda CR-V generasi ke-6. Nah, di video sebelumnya kami sudah membahas, Anda bisa klik linknya di sini. Kami sudah membahas CR-V generasi ke-6 dengan penggerak hybrid yang ada di sebelah tuh, mobil yang berwarna merah. Nah, kali ini kami akan membahas Honda CR-V dengan penggerak mesin bensin 1500 turbo, dan ini konfigurasinya 7 seater. Kita lihat bagaimana kelegaan di baris ketiganya. Sebelum kita lihat bagaimana ruang kabinnya, kita lihat dulu perbedaan antara Honda CR-V dengan penggerak hybrid dan Honda CR-V dengan mesin bensin 1500 turbonya ini. Kalau lihat dari luar sepintas antara hybrid dengan yang biasa, itu bentuknya semua sama persis, dari bempernya, lekukan bempernya, lalu ada fog lampnya, sirip-sirip seperti ininya, grillnya. Cuma memang yang membedakan kalau yang tipe hybrid, yang tipe RS, dia sewarna body nih bempernya. Sampai bawah ini semua sewarna body. Kalau yang RS kan berwarna merah tuh ya, jadi warna merahnya tuh sampai ke bawah sini. Nah kalau yang versi biasa ini, bawahnya tidak sewarna dengan bodinya, jadi dia berwarna plastik hitam, berwarna doff seperti ini. Grillnya juga sama bentuknya, cuman bedanya kalau di yang hybrid ada logo RS-nya. Kalau yang di biasa ini polos saja ya. Ini sudah ada logo Honda dengan radarnya, lalu warnanya biru, lampu juga sama LED, ada DRL-nya, fog lamp-nya di bawah. Jadi semua bentuknya sama persis. Dan ini merupakan CR-V terganteng bentuknya, karena ini desainnya seperti Amerika banget gitu. Boxinya Amerika banget. Keren sih, keren. Oke, sekarang kita lihat sampingnya, velgnya. Ini modelnya sama dengan Honda CR-V RS yang hybrid, cuman dia beda. Kalau yang biasa ini dia warnanya silvernya lebih keluar gitu, kalau yang itu lebih abu-abu, jadi cuman beda warna. Ini silver, kalau yang biasa, kalau yang CR-V RS hybrid itu dia sedikit lebih gelap nih garis-garisnya. Nah untuk samping-sampingnya, kalau CR-V RS hybrid itu dia sewarna dengan body, ini plastik-plastik yang di bawahnya warnanya sama. Kalau ini warnanya hitam, sama seperti ini juga warnanya hitam untuk cover fendernya, dan dia ini ada side markernya ya, Amerika style banget ya. Terus spion, kalau yang CR-V RS itu berwarna hitam, kalau ini sewarna dengan body. Nah untuk CR-V biasa tidak dilengkapi dengan roof rail, ini juga berwarna hitam, ini hitam, ini juga hitam, hitam plastik doff gitu ya. Nah ini juga berwarna hitam plastik doff. Sedangkan kalau di CR-V RS hybrid itu dia berwarna hitam glossy. Shark fin-nya juga sewarna dengan body, sedangkan kalau di CR-V RS itu berwarna hitam glossy. Udah sih, samping perbedaannya itu aja. Kita lihat belakangnya. Pada bagian belakangnya yang berbeda yaitu pada logonya. Pada bagian depannya juga logonya. Kalau yang RS hybrid itu ada aksen berwarna birunya. Kalau yang biasa ini ya logo H biasa aja. Nah, di sini tulisannya VTEC Turbo karena ini mesin bensin turbo. Lalu ini tadi yang sudah saya bilang, ini berwarna hitam doff. Lalu bawahnya juga bempernya ini berwarna hitam doff. Kalau RS hybrid itu sewarna dengan body. Nah yang beda lagi yaitu pada bagian knalpotnya. Kalau RS hybrid itu knalpot hanya keluar di sebelah sisi kanan saja, di sebelah sini saja. Nah kalau yang CR-V turbo ini, yang mesin bensin 1500 turbo ini, knalpotnya ada 2 buah, jadi di kanan dan di kiri. Meskipun ini memang bukan knalpot beneran ya, ini cuman aksen berwarna krom aja. Knalpot sebenarnya ada di dalam, di bagian dalamnya, tapi dia keluar di kanan dan kirinya. Oke, sekarang kita buka bagasinya.
Sama dia sudah power backdoor. Nah, yang membedakan yaitu di CR-V yang biasa ini atau yang mesin bensin 1500 turbo ini, dia konfigurasinya 7 seater. Karena dia tidak ada baterai yang ditempatkan di bagian belakang, jadi dia bisa memuat 7 penumpang. Kalau kita lipat juga dia bisa rata. Di bawahnya masih ada ban serep full size dengan ukuran 2355 R19. Kalau kita lipat bangku tengahnya, dia cukup rata ya, bisa 60-40 pelipatannya. Jadi kalau di 7 seater ini ada bangku baris ketiganya, jadi lebih tinggi, jadi bisa lebih rata. Kalau di RS kan karena belakangnya sedikit lebih rendah karena tidak ada jok baris ketiganya, jadi dia agak naik gitu. Kalau ini jadi rata gitu ininya, pelipatannya. Nah, untuk menutupnya sama seperti RS Hybrid, dia ada 2 tombol, ini untuk menutup biasa, atau ini kita untuk menutup kalau misalkan kita langsung berjalan dan mobilnya akan ngelock otomatis. Jadi untuk walkaway lock sekaligus nutup bagasinya. Kita tutup biasa aja karena kita tidak mengantungi kuncinya. Oke, sekarang kita lihat bagian mesinnya. Kita langsung lihat aja mesinnya. Sama seperti yang di CR-V RS Hybrid, dia sudah dilengkapi dengan pegas, jadi nggak berat ngebukanya dan tanpa perlu kita menyangkutkan tiang lagi ke kap mesinnya. Nah, ini dia yang membedakan antara CR-V biasa dengan CR-V RS Hybrid. Jadi untuk variannya sendiri hanya 2 yang dijual, yaitu RS Hybrid sama 1.5 liter turbo mesin bensin. Jadi dia tidak ada varian RS-nya di versi mesin bensinnya ini. Mesinnya 1500 cc turbo dengan tenaga 190 PS dan torsinya 242 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke transmisi CVT ke 2 roda depan. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Ini bagian baris kedua dulu kita bahas. Ini sudah saya sesuaikan dengan posisi mengemudi saya, tinggi saya 165 cm. Legroom cukup luas, headroom pun juga masih memadai meskipun orang yang tingginya di atas 170 ya tipis sih, cuma masih memadai saya rasa. Ini juga saya setting di posisi tengah, jadi dia bisa lebih mundur, paling maju di posisi segini juga saya masih ada legroom sedikit, cuman kalau misalkan tingginya 170 ke atas pastinya dia mentok ya. Untuk posisi duduknya juga ini cukup tinggi, jadi menyangga kaki dengan baik, masih bisa menselonjorkan kaki ke bagian bawah kursi. Kisi AC ada 2 buah tapi tidak ada pengaturannya. Lalu di sini sudah disediakan 2 buah USB Type C. Panoramic sunroof sudah ada juga sama seperti yang di RS Hybrid, jadi menciptakan ruang yang lega dan mewah gitu kelihatannya di dalam. Sama satu yang berbeda dengan yang versi RS Hybridnya yaitu panel pada bagian door trimnya. Kalau yang di RS Hybrid itu mungkin lebih ke arah sporty gitu ya. Kalau yang di versi mesin bensin biasa ini dia justru dengan motif wood panel. Saya rasa justru ini lebih terlihat mewah gitu, terlihat lebih elegan. Jadi nyaman aja gitu ngelihatnya dengan aksen wood panel, dan wood panelnya pun juga terlihat premium gitu ya. Keren sih ini. Oke, sekarang kita ke belakang supaya videografer bisa dapat gambarnya. Ini kita lipat dulu. Oke, ini kita lipat. Saya akan masuk dari sebelah sini. Ini bisa kita lipat atasnya saja, senderannya saja, atau kita bisa majukan seperti ini. Nah, ini akan lebih memudahkan Anda untuk masuk ke baris ketiganya. Tinggi saya 165 cm. Oh, mepet ya. Mepet. Ini masih bisa kita naikkan headrestnya. Untuk kerebahannya coba kita lihat. Oh, untungnya masih bisa direbahkan sedikit. Jadi ada 2 penyetelan kerebahan untuk di bangku baris ketiganya ini, sehingga Anda masih bisa nyaman untuk duduknya. Cuman memang ini tidak tersangga dengan baik karena lantainya cukup tinggi. Nah, itu mungkin alasannya
Di varian RS Hybrid-nya tidak disediakan 7-seater ya, karena di varian RS Hybrid itu baterai diletakkan di posisi belakang sini. Jadi akan lebih tinggi lagi kalau misalkan diberikan konfigurasi 7-seater seperti ini. Ini aja cukup sempit gitu loh untuk duduk, apalagi yang tingginya di atas 170 cm. Untuk cup holder di sini ada disediakan untuk meletakkan minuman, tapi tidak ada USB, tidak ada colokan USB. Untuk seatbelt juga sudah disediakan 3 titik. Dan kisi AC ada di atas seperti ini. Nah, untuk lampu sama seperti di RS Hybrid, dia sudah LED berwarna putih dan dia pakai sentuhan seperti ini. Kita lihat bagian depannya. Untuk desain dashboard ini mirip sekali dengan, kita kontak aja, dengan Honda Civic ya. Jadi memang Mas Fitra juga menyebutkan ketika mereview Honda CR-V RS Hybrid itu memang ini ke Civic-Civican gitu. Tapi nggak masalah karena Civic itu juga memiliki desain dashboard yang keren. Jadi bahasa desainnya sekarang seperti ini, dengan dashboard ada honeycomb-nya seperti ini, kisi AC yang tersembunyi di balik honeycomb-nya, dengan stick yang ada bunyi cetik-cetik kalau kita menggeser naik turunnya. Ini sentuhan yang manis memang. Jadi dari Civic juga memang keren desainnya. Dashboardnya ini untuk AC digital, untuk fan speednya, untuk temperaturnya dia juga sudah dual zone. Lalu di sini ada wireless charging, ada soket 12 volt, ada USB biasa dan USB Type C, ada mode Econ, ada hill descent control, rem parkir elektrik, dan brake hold. Di sini sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Konsol boxnya cukup besar, di dalam kita bisa meletakkan barang-barang yang cukup lega di dalamnya. Ada separator seperti ini untuk meletakkan koin mungkin ya. Di sini juga bisa meletakkan koin. Joknya kulit, dia perforated, dan sebelahnya yang biasa. Jadi dikombinasi antara perforated sama biasa dengan jahitan-jahitan berwarna abu-abu. Jadi senada warnanya dengan joknya. Untuk posisi mengemudinya sendiri bisa tilt, teleskopik, dan ya seperti biasa Honda memiliki posisi pengemudi yang ergonomis, yang bakal enak untuk dikendarai. Untuk pembukaan bagasi di sini sebelah kanan bisa melalui tombol, lalu di sini ada tombol traction off. Jok sudah elektrik, sama seperti yang ada di hybrid juga sudah elektrik. Yang sebelah kanan sudah dilengkapi dengan 2 buah memori, kalau di sebelah kirinya belum. Ini LED untuk pembukaan sunroofnya di sebelah sini di atas. Nah, dia membukanya ke dalam ya, jadi dia tidak bisa terlalu lebar sebenarnya ngebukanya. Dia jadi cuman bagian depannya aja yang terbuka, nggak sampai ke bagian belakangnya. Jadi bagian belakang tuh hanya kaca saja. Untuk entertainment systemnya dia juga modelnya sama dengan yang RS Hybrid, cuman saya tidak bisa menemukan apakah dia ada koneksi Apple CarPlay atau Android Auto. Cuma barusan saya menanyakan ke sales, menyebutkan bahwa dia bisa dikoneksikan dengan dikoneksikan Apple CarPlay melalui kabel. Dia tidak bisa wireless. Kalau yang di RS Hybrid kan dia bisa wireless. Nah, untuk instrumen clusternya juga full digital seperti yang ada di Civic, seperti yang ada di RS Hybrid juga. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan fitur radar yang cukup lengkap. Honda Sensing-nya di sini ada adaptive cruise control. Lalu di sini ada lane keeping assist-nya. Lalu di sini juga sudah ada, tidak ada blind spot monitoring-nya. Sepertinya ya, soalnya tidak ada gambar di spionnya, atau mungkin ada sensor lain. Karena memang saat saya mereview ini, saya belum bisa mendapatkan spesifikasi lengkapnya. Jadi ini sambil menebak-nebak juga fitur yang ada di Honda CR-V bermesin bensin ini. Tapi dia sudah dilengkapi dengan fitur radar dan kamera di sini, sebelah sini. Oh ya, satu lagi yang membedakan antara CR-V mesin bensin dengan yang tipe RS Hybrid itu yaitu speakernya. Kalau yang RS Hybrid menggunakan speaker aftermarket Bose, kalau ini polos saja, tidak ada. Jadi dia pakai speaker in-house-nya Honda.
Dan satu yang tadi saya bilang di belakang terlihat lebih mewah kabinnya, yaitu ini dia nih. Aksen wood panelnya sampai ke bagian depan, di door trimnya sampai di dashboardnya juga ada wood panel yang looks-nya premium. Untuk bahan door trimnya sendiri ini material empuk, ini juga material empuk. Di dashboardnya juga material empuk, artinya dia sama dengan yang tipe RS Hybrid ya. Untuk harganya, varian yang RS Hybrid itu dijual dengan harga 799,9 juta. Nah, yang versi 1500 cc turbo ini dijual dengan harga 739,9 juta rupiah. Jadi ada perbedaan 60 juta untuk bagian penggeraknya serta trimnya, karena yang ini bukan RS, yang RS hanya di yang varian hybridnya. Jadi beda di eksterior sama interiornya sedikit. Kalau yang RS memang terkesan lebih sporty, kalau yang ini lebih elegan, lebih terlihat mewah dalamnya karena ada aksen wood panelnya, serta interiornya pun juga berbeda. Kalau yang RS atapnya berwarna hitam, kalau yang 1500 cc bensin ini dia berwarna beige untuk atapnya. Jadi begitulah video first impression kami terhadap Honda CR-V mesin bensin turbo ini. Jangan lupa Anda klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Auto Driver kalau Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.